Baik, terima kasih. Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Loh, katanya tidak menjawab pertanyaan, tapi Gus Muhaimin malah ngomongin pemerataan pembangunan. Itu kan tadi yang saya omongin, Gus. Mungkin Gus Muhaimin juga tidak paham dengan pertanyaan yang diberikan ke saya. Mungkin itu kan dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong mungkin ya. Terima kasih. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Sesuai dengan Oke, greenflation adalah inflasi hijau. Sesimpel itu. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, sebelum kita mulai aktivitas hari ini, kita update dulu yuk seputar berita menarik agar pagi Anda lebih bersih. Bersama saya Erlang Purbaya, inilah Cakrawala selengkapnya. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD tidak mau menjawab pertanyaan Gibran Rakabuming Raka. Karena menurutnya apa yang ditanyakan anak Jokowi itu adalah pertanyaan receh dan tidak layak untuk dijawab. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu. Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada. Gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan. Gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Tidak ada ini jawabannya. Terima kasih. Sementara itu calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD tentang kondisi petani saat ini. Terima kasih Pak Gibran, yang Anda sampaikan hanya mengulang apa yang saya sampaikan. Saya ingin memperdalam lagi bahwa petani kita ini potensinya besar sekali. Jumlah petani kita masih sangat besar. Potensi tanah kita subur masih banyak lagi. Di sisi yang lain, kita juga memiliki apa yang disebut kebutuhan pangan kita, juga pasar yang luar biasa. Nah, dalam konteks ini, antara suplai kita punya potensi, antara permintaan kita juga punya sangat kuat. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh diam, turun tangan, jangan terlalu normatif mengatasi keadaan. Untuk Pak Mahfud, saya ingin menyampaikan bahwa seluruh perangkat undang-undang yang menyangkut perlindungan petani dan produksi kita sebetulnya lengkap. Tinggal implementasi saja dari seluruh proses hukum yang kita miliki. Kemauan politik, kesungguhan, tidak mengabaikan petani yang penting. Terima kasih. Gibran dan Muhaimin berdebat soal nikel, terutama penggunaan LFP, lithium ferrophosphate. Gibran mengangkat topik LFP justru dipicu dari pertanyaan Thomas Lembong dari tim pemenangan Amin. Produksi yang kita munculkan pun dari tambang, dari litium, dari apapun itu tidak sembrono dan tidak sewenang-wenang. Bahkan yang lebih parah lagi tidak mempertimbangkan lingkungan dan keberlanjutan masa depan. Sekali lagi intinya bukan hanya etika lingkungan, tetapi etika bahwa forum ini adalah forum policy yang berharga. Jangan-jangan kalau kita tebak-tebakan definisi di sini, saya ragu kita ini levelnya SD, SMP, atau jangan-jangan ijazah kita palsu semua di sini. Ini yang mengagetkan. Jadi kalau tebak-tebakan, ya bukan di sini levelnya. Di sini adalah kebijakan kita untuk memimpin. Kepada calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk menanggapi, waktunya 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Ini agak aneh ya. Yang sering ngomongin LFP itu tim sesnya, tapi cawapresnya nggak paham LFP itu apa. Kan aneh. Sering bicara LFP, lithium ferrofosfat. Tesla nggak pakai nikel. Ini kan kebohongan publik, mohon maaf. Tesla itu pakai nikel, Pak. Jadi 100% dari semua mobil Tesla yang dibuat di Tiongkok menggunakan baterai yang mengandung 0% nikel dan 0% kobalt. Ya, jadi baterainya namanya LFP,
lithium ferrofosfat. Jadi pakai besi, pakai fosfat, masih tetap pakai lithium, tapi sudah tidak lagi pakai nikel, tidak lagi pakai kobalt. 100% Pak. Itu 100% dari mobil Tesla. Para capres memberi tanggapan atas penampilan wakilnya. Anies dan Prabowo yang bangga terhadap wakilnya, sementara Ganjar setuju atas jawaban Mahfud tentang pertanyaan yang tak perlu dijawab. Ada 3 kata atas apa yang dikerjakan Gus Muhaimin malam ini. 1 bangga, 2 bangga, 3 bangga. 3. Saya bangga kenapa? Karena Gus Muhaimin menjaga marwah debat. Menjadi forum untuk bicara policy, bukan definisi. Menjaga forum ini sebagai forum menunjukkan bagaimana kepemimpinan yang ditawarkan. Kepemimpinannya level kebijakan, bukan level yang teknis, yang sama sekali jauh dari tingkat kepemimpinan nasional. Yang kedua, menunjukkan sikap yang menghormati lawan bicara, menghargai dan tidak sedikit pun merendahkan orang yang sedang menjadi lawan debat. Saya sangat bangga lagi, ternyata Mas Gibran kembali menunjukkan kapasitas, kemampuan, penguasaan terhadap masalah ekonomi. Jadi ya kami turut bangga dan benar, saya kira rakyat sudah semakin jelas melihat arah kebijakan-kebijakan yang akan kita laksanakan, melanjutkan yang sudah baik, membangun di atas fondasi yang kuat. Rakyat saya kira mengerti benar-benar apa yang sudah dihasilkan oleh Presiden Joko Widodo dan presiden-presiden sebelumnya. Kita ingin melanjutkan semua yang baik dan mempercepat kemajuan kita demi kemakmuran rakyat Indonesia. Baguslah. Karena untuk pertama kali saya kira Pak Mahfud menginspirasi. Ada pertanyaan yang harus dijawab, tapi beliau sampaikan tadi, ini pertanyaan nggak perlu dijawab. Dan itu menginspirasi. Saya melihat, oh iya ya, kadang-kadang pertanyaan itu tidak perlu dijawab gitu ya. Dan beliau sampaikan secara terbuka, menurut saya itu bagus untuk mengedukasi semuanya dan Pak Mahfud menyampaikan dengan firm betul. Ya, pertama saya sangat berterima kasih kepada seluruh kaum muda, teman-teman yang begitu semangat memberi masukan, pikiran, gagasan, dan idealisme untuk menata bangsa ini. Ternyata muda itu bukan soal usia, muda itu soal semangat, gagasan, dan rencana-rencana menyelamatkan dan memajukan bangsa kita. Yang kedua, saya berterima kasih kepada Profesor Mahfud yang telah menjadi lawan debat. Sebab lawan debat itu teman berpikir, mencari solusi, mengadu argumen untuk mencari jalan terbaik buat bangsa kita. Ya, terima kasih sekali. Malam ini berkesempatan untuk bertukar pikiran dengan Prof. Mahfud dan juga Gus Muhaimin. Ya, semoga debat malam ini memberikan gambaran ya tentang kemana nanti arah bangsa ini akan melangkah. Soal pertanyaan receh itu ya bagian dari gimmick aja. Karena dia kan juga gimmick kan, sesuatu yang ditanyakan lalu dianggap oh bukan itu pertanyaannya, padahal pertanyaannya memang itu. Saya katakan ini kok jawabannya receh banget, tidak usah dilanjutkan, saya bilang. Saya kembalikan ke moderator, sudah waktu saya serahkan moderator, saya tidak akan gunakan, sisa waktu tidak ada gunanya. Debat kayak gini, kan cuma gitu, itu bagian gimmick. Kita ke informasi lainnya. 2 rumah warga di Kecamatan Samaturu hanyut terbawa arus sungai saat terjadi banjir di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara Sabtu sore kemarin. Inilah detik-detik 2 rumah warga hanyut terbawa arus sungai saat terjadi banjir di Desa Ulun, Konaweha.
Rumah yang terbuat dari kayu itu pun hancur seketika, terbawa derasnya arus. Tak hanya di Kecamatan Samaturu, banjir juga meluas hingga ke Kelurahan Sakuli, Kecamatan Latambaga. Tercatat ratusan rumah di wilayah ini terdampak banjir dengan ketinggian air 30 hingga 70 cm. Hal itu membuat warga panik menyelamatkan diri dan mengevakuasi barang-barangnya ke lokasi yang dianggap aman. Menurut keterangan lurah setempat, selain karena tingginya intensitas hujan yang turun seharian, banjir juga diakibatkan meluapnya sungai yang bersamaan dengan pasangnya air laut. Pihak kelurahan berencana membuat lokasi pengungsian sementara untuk warga terdampak banjir. Meskipun Gunung Merapi di Sumatera Barat masih mengeluarkan material abu vulkanik dari kawahnya, namun warga di lereng gunung tetap beraktivitas seperti biasa di bawah hembusan abu Merapi. Seperti halnya sejumlah murid sekolah dasar negeri 12 Batang Silasiah, Bukit Batabuah, Kabupaten Agam ini, yang tetap beraktivitas seperti biasa meski hembusan material vulkanik Gunung Merapi tidak berhenti menyembur. Berdasarkan catatan pos pemantau Gunung Merapi, saat ini sudah terjadi 132 kali letusan sejak 3 Desember tahun lalu hingga hari ini dengan 176 kali hembusan. Status siaga atau level 3 masih dipertahankan karena masih adanya semburan letusan dan hembusan hingga saat ini. Sementara itu pemirsa, Gunung Api Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi dengan 5 kali letusan. Hingga hari ke-20, Gunung Api Lewotobi di Kabupaten Flores Timur, NTT masih terus erupsi. Data PVMBG, pos pengamatan Lewotobi laki-laki yang berada di Desa Pulau Lera mencatat, selain erupsi, gunung juga melontarkan material awan panas guguran ke arah utara sejauh 2 km. Tidak itu saja, gunung dengan ketinggian 1.584 meter dari permukaan laut ini pun melontarkan aliran lava panas sejauh 3,750 meter ke arah timur laut. Hingga saat ini, sebanyak 6.401 jiwa warga 2 kecamatan di bawah kaki gunung masih mengungsi di sejumlah tempat. Dan status gunung masih berada pada level 4 atau awas. Memasuki musim penghujan, pasien demam berdarah di RSUD Dr. R. Sutrasno Rembang, Jawa Tengah terus meningkat. Hingga saat ini, ada belasan anak yang dirawat karena menderita demam berdarah. 17 pasien demam berdarah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sutrasno Rembang, Jawa Tengah. Pasien DBD didominasi balita dan anak-anak. Akibat lonjakan pasien DBD, kapasitas ruangan khusus anak di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sutrasno Rembang penuh. Hingga minggu ketiga bulan Januari ini tercatat ada 33 kasus DBD di Kabupaten Rembang. Lonjakan kasus DBD secara signifikan pada bulan Januari ini dikarenakan perubahan iklim dari musim panas ke musim penghujan. Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang juga menghimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan dan melakukan pemberantasan sarang nyamuk secara mandiri dengan gerakan 3M. Belum sepekan berselang penemuan bayi di Jalan Nusa Indah Cimanggis, Kota Depok. Kini warga Cimanggis kembali digegerkan dengan adanya penemuan bayi perempuan yang baru dilahirkan. Peristiwa penemuan bayi itu terjadi di Musola An-Nur, Pasir Gunung Selatan, Cimanggis, Kota Depok. Dari rekaman CCTV terlihat seorang perempuan masuk ke dalam musola dengan kondisi hamil dan tiduran di dalam musola. Tak lama kemudian, perempuan itu melahirkan seorang diri dan membawa bayi yang lahir ke bawah tangga musola. Penemuan bayi di musola awalnya diketahui seorang warga yang hendak sholat subuh dan mendengar tangisan bayi. Bayi berjenis kelamin perempuan itu ditemukan di teras masjid dengan kondisi masih bertali pusar dan tidak terbungkus apapun. Diduga lahir prematur. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap seorang perempuan yang tega meninggalkan sang anak yang baru saja dilahirkan. Sementara sang bayi masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Bayangkara Brimob Kelapa II, Kota Depok. Tidak terima mantan istri mau merantau untuk mencari nafkah, seorang duda pengangguran di Cianjur, Jawa Barat, tega menyiram air mendidih ke bekas pasangannya itu. Panik membuat kulit korban melepuh, pelaku langsung melarikan diri.
pupus sudah rencana Septiani untuk bisa bekerja di rantau dalam waktu dekat, sebab malapetaka menimpa ibu muda asal kampung Cihaur, Desa Gunung Sari, Kecamatan Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat ini. Beberapa hari sebelum berangkat ke Jakarta untuk mencari nafkah, Septiani disiram air mendidih oleh mantan suaminya, Aha, sehingga tubuhnya melepuh seperti ini. Bukan hanya Septiani, buah hati mereka juga terciprat air panas itu. Kisah nahas yang menimpa Septiani dan anaknya terjadi ketika korban hendak menitipkan putranya pada mantan suaminya karena Septiani ingin bekerja. Wanita 21 tahun ini berniat menjadi tulang punggung bagi anak mereka karena Aha tak bekerja. Entah mengapa, Aha kesal sehingga menganiaya korban. Kalau suami kerjanya apa tuh? Gak kerja. Tiap hari main apa kerjanya? Ya main gitu aja, kita kampung gitu. Jadi yang kerja teteh selama ini? Dagang kecil-kecilan. Jadi pas waktu penyiraman ini statusnya apakah sudah cerai atau masih suami? Udah cerai berapa lama? Baru. Iya. Cek dulu. Setelah melakukan kekejiannya, Aha melarikan diri. Septiani telah melaporkan peristiwa ini pada polisi dan berharap bekas pasangannya itu ditangkap serta dihukum berat. Kebakaran kembali terjadi di kota Samarinda, Kalimantan Timur. 8 bangunan rumah warga ludes dilahap si jago merah. Kepulan asap hitam membumbung tinggi saat kobaran api melalap 8 bangunan rumah milik warga yang berada di Jalan Kemuning RT 09, Kelurahan Loa Bakung, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Kobaran api yang disertai angin kencang dengan cepat merambat ke rumah warga yang saling berdempetan. Warga bersama petugas damkar berjibaku padamkan kobaran api yang semakin membesar. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, namun 10 kepala keluarga atau sekitar 440 jiwa kehilangan tempat tinggal. Sementara itu pemirsa, sebuah mobil minibus terbakar di SPBU Cikamuning, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Seperti inilah video detik-detik kebakaran yang menghanguskan 1 unit mobil minibus yang terjadi di SPBU Cikamuning, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jumat kemarin. Kebakaran tersebut membuat panik warga yang saat itu melakukan pengisian bahan bakar di lokasi kejadian. Kebakaran terjadi usai pemilik mobil melakukan pengisian bahan bakar. Saat akan menyalakan mobil, tiba-tiba percikan api muncul dari bagian mesin. Seorang bocah perempuan tewas dimutilasi. Beritanya sesaat lagi, tetap di Cakrawala. Terima kasih Anda masih menyaksikan Cakrawala. Seorang warga yang hendak melakukan pemeriksaan rutin di rumah sakit harus dievakuasi petugas pemadam kebakaran sektor Tambora karena kesulitan untuk berdiri akibat berat badannya mencapai 170 kg. Seorang wanita berusia 60 tahun warga Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat harus dievakuasi petugas pemadam kebakaran sektor Tambora saat hendak melakukan pemeriksaan rutin di rumah sakit. Petugas pemadam membantu lantaran sang warga yang kesulitan untuk berdiri dikarenakan memiliki berat badan yang mencapai bobot 170 kg. Usai dievakuasi dari lantai dasar rumahnya, pasien kemudian dibawa menuju ke Rumah Sakit Pelni, Jakarta Barat dengan menggunakan ambulans. Ada seorang ibu rumah tangga, jadi seyogyanya akan periksa ke rumah sakit. Namun kesulitan berdiri ya, jalan aja nggak bisa. Jadi untuk berdiri susah, jadi posisinya duduk. Akhirnya awalnya manggil ke orang kelurahan. Kasih teruskan ke dinas pemadam, ke pemeriksa sebenarnya mau ke rumah sakit, namun dari tim medis ambulan itu tidak ada alatnya untuk membawa evakuasi menaikin mobil. Petugas pemadam kebakaran sektor Tambora, Joko, sempat mengalami kendala saat melakukan pertolongan karena hujan yang cukup lebat.
Seorang bocah perempuan berusia 9 tahun ditemukan tewas di lokasi perkebunan milik warga di Bolaang, Mongondau Timur, Sulawesi Utara. Dari hasil penyelidikan polisi, ternyata korban dibunuh seorang perempuan yang juga sepupu ibu korban. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Erlang Purbaya pamit undur diri. Selamat beraktivitas, tetap semangat, dan wassalamualaikum. Warga Desa Tutuyan 3, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang, Mongondau Timur, Sulawesi Utara, dihebohkan dengan penemuan jasad seorang bocah perempuan berusia 9 tahun di lahan perkebunan milik warga dengan kondisi leher terputus. Korban diketahui bernama Tilfa Azahra Mokoago yang saat ini masih duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Sebelumnya pada siang hari, korban sempat dilaporkan hilang oleh keluarganya. Setelah dilakukan pencarian pada pukul 8 malam, korban ditemukan dalam keadaan tewas. Lalu saya kemari sini kan, baru saya melihat anak itu terbaring begini, belakang gitu. Di mana posisi mana Pak? Sudah di dalam got, Pak? Sudah di dalam got. Ya, dalam got. Usai korban ditemukan oleh warga, kemudian korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Bayangkara Manado untuk dilakukan otopsi. Diduga korban meninggal dunia akibat dibunuh karena saat ditemukan seluruh perhiasan yang dipakai korban juga ikut hilang. Usai menjalani otopsi di RSUD Bayangkara Manado, jenazah bocah malang ini langsung dibawa ke rumah duka di Desa Tutuyan, Kabupaten Bolaang, Mongondau Timur, Sulawesi Utara. Isak tangis keluarga tak terbendung saat jenazah Tilfa Azahra Mokoago tiba di rumah duka. Dari hasil penyelidikan, polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku pembunuhan dengan disertai mutilasi. Pelaku berjenis kelamin perempuan ini ternyata merupakan sepupu ibu korban. Salah satu pedagang emas di toko Logam Jaya menjelaskan ada seorang ibu berambut pirang yang tidak dikenal dengan membawa seorang anak balita laki-laki pada sore hari sekitar pukul 12.30 WITA. Dan dari hasil keterangan dari perempuan Agnita Mamonto bahwa benar dialah yang menjual perhiasan emas di toko Logam Jaya, di mana perhiasan emas tersebut adalah milik korban adik Arsa yang dia ambil dari tubuh korban setelah pembunuhan tersebut dilakukannya. Ayah korban tidak menyangka anaknya menjadi korban pembunuhan oleh sepupu ibu korban yang tempat tinggalnya tidak jauh dari mereka. Mungkin kalau terkena pakai emas, mungkin itu. Karena mungkin dia menghilangkan jejak, ya mungkin itu. Karena kalau dia mau hilang jejak kan dia melapor ke kita bahwa tante yang ambil pakai emas. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, saat ini pelaku telah ditahan di Polres Bolaang, Mongondau Timur. Pelaku kini terancam hukuman mati. Saatnya kita berubah, saatnya kita pilih perubahan. Coblos nomor 2, Prabowo Gibran. Sebagai santri NU, saya ingin mengutip dalil Gus Dur, tasarruful imam ala royah manutun bil maslahah. Tugas pemerintah terhadap rakyatnya adalah kesejahteraannya.